Salam sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Christine Sreno, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Agam Kabupaten Sanggau. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala SMP Negeri Agam Kabupaten Kita mulai Pak ya. Silakan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, baik. Baik. Baik Pak. Kali ini kita akan melakukan wawancara Ya, berdasarkan tugas saya selaku CGP pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. ya, Lalu Bapaknya, ya, silakan. baik Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang merupakan dilema etika ataupun yang merupakan rujukan moral? Baik. Jadi untuk mengidentifikasi pada kasus-kasus itu, biasanya saya itu mendengar dari beberapa rekan guru yang saya percayai, ya, seperti ada wakil kepala sekolah kan, kemudian ada urusan kesiswaan dan ada juga guru BK. Jadi biasanya itu saya ketahui dari mereka itu untuk mengidentifikasi atau mengetahui daripada kasus yang terjadi di sekolah ini yang berkaitan dengan etika atau moral. Oke, berarti dalam arti Bapak bisa menentukannya melalui Rekan rekan guru. guru yang ada di sekolah itu Pak ya. Ya, Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang untuk dua kepentingan yang sama-sama benar ya. atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk mengambil keputusan itu biasanya kita memanggil orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut melalui daripada guru yang saya percayakan. Misalnya ada guru BK, kemudian ada juga melalui kesiswaan. Nah, tapi kalau kasus itu bersifat riskan atau istilahnya itu agak berat, nah langsung saya panggil yang bermasalah tersebut untuk kita selesaikan atau kita pertemukan untuk mencari jalan tengahnya. Jadi kita identifikasi permasalahannya, kita dengarkan dari yang bermasalah tersebut ya, kemudian kedua-duanya kita dengarkan, baru kita ambil keputusan. Akan tetapi kalau permasalahan itu misalnya yang berkaitan dengan peserta didik, ya saya kira itu cukup diselesaikan oleh bagian urusan kesiswaan dan guru BK saja yang memanggil orang tuanya, seperti itu. Ya. Nah, berarti di sini bisa saya tangkap adanya kolaborasi, Ya, kolaborasi antara guru juga untuk ya, mengambil keputusan untuk Pak ya. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya itu kita biasanya kita dari bawah dulu, artinya dari rekan-rekan guru dulu, karena permasalahan itu biasanya tidak langsung terdengar oleh saya sebagai kepala sekolah. Akan tetapi permasalahan itu biasanya timbul di kalangan, munculnya itu biasanya di antara guru-guru. Nah, orang-orang yang biasa yang langkah-langkahnya itu ya seperti yang kita ketahui bahwa sekolah ini kan ada prosedurnya, ada strukturnya. Nah, biasanya kalau itu berkaitan dengan, kalau itu yang terlibat adalah siswa,
maka itu yang menanganinya adalah urusan kesiswaan dengan guru BK beserta dengan guru yang lainnya, dan bahkan kadang-kadang juga dibantu oleh wakil kepala sekolah. Kalau kasusnya itu berat, biasanya orang tuanya dipanggil untuk diselesaikan ya, secara bersama-sama ya. Artinya kita mencari solusinya. Akan tetapi kalau permasalahan itu misalnya di antara guru misalnya atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini, nah itu saya langsung sendiri yang memanggilnya, mengumpulkan atau prosedurnya ya saya panggil apa hal atau apa permasalahannya, nah, baru kita mencari solusinya. Jadi kita tidak bisa hanya mendengarkan suatu kasus atau suatu permasalahan itu dari satu sisi saja, tapi kita harus mendengarkan kedua sisinya ya, kedua sisi yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya kalau anak-anak ya kedua orang tua daripada yang terlibat itu kita panggil. Tapi kalau itu tenaga kependidikan maupun guru, ya dua-duanya saya panggil kan untuk mencari solusinya. Itu prosedur yang saya lakukan selama ini. Jadi kita harus mencari yang terbaik lah ya. Artinya kalau dibilang salah ya semuanya salah. Jadi tidak ada yang benar kan begitu. Nah, jadi kita prosedurnya seperti itu Pak. Jadi kita temukan mereka semuanya. Berarti kalau bisa saya tangkap di sini, yang Bapak maksud di sini, apabila ada masalah, Ya. berarti ada diskusi dulu. Ada diskusi. Menemukan solusi. Iya, menemukan solusinya Ya, itu. diskusi. Ya. Ya, kita mencari, ya, mencari untuk akar permasalahannya itu. Ya. Oke Pak, saya Ya. lanjut lagi Pak. Hal apa Silakan. saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang efektif tuh, kalau menurut saya, apabila suatu masalah itu timbul, itu biasanya langsung saya tangani sendiri. Kalau itu permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan. Tapi kalau yang anak-anak itu diselesaikan oleh mereka. Artinya dari efektifnya itu kita minta bantu bagian kesiswaan atau guru BK ya, untuk menyelesaikannya dengan orang tuanya itu. Jadi itu langsung Pak. Artinya efektif itu artinya kita langsung menyelesaikannya. Jadi kita tidak menunggu lagi besok atau lusa. Ya kalaupun hari ini terjadi perlu ada pemanggilan orang tua, ya besok mesti dipanggil. Itu lebih efektif. Jadi lebih cepat gitu. Nah kalau saya misalnya permasalahan itu berkaitan dengan tenaga kependidikan, guru ataupun orang luar yang bersifat dewasa, itu langsung saya kita selesaikan gitu. Jadi efektifnya jadi tidak perlu lagi bertele-tele dengan orang lain seperti itu saya kira. Berarti kalau ada masalah yang memang urgen gitu Pak ya, berarti langsung diselesaikan gitu Pak ya. Langsung diselesaikan ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Tantangannya itu yang pertama itu kan mencari akar permasalahannya, itu tantangannya. Kenapa? Karena yang terlibat di dalam kasus atau permasalahan pelanggaran etika tersebut itu ya kadang-kadang mereka tidak mau mengakui. Tantangan yang kedua ya saling menyalahkan. Tidak ada yang mau mengaku salah. Nah, jadi semuanya menganggap benar. Nah, yang terakhir ya tantangannya itu akan menjadi rumit dan menjadi panjang. Artinya penyelesaiannya itu tidak bisa serta-merta selesai pada hari itu juga. Karena saling masing-masing tidak mau mengalah seperti itu, atau merasa tidak ada bukti atau tidak ada faktanya seperti itu Pak. Jadi di sanalah tantangan itu. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau masalah itu sendiri itu tidak clear begitu. Ya. Berarti
yang lebih sulit itu apabila tidak ada yang saling mengalah gitu Pak ya. Artinya tidak ada yang Ya. saling memahami kondisi Tidak memahami satu kondisi, ya. sama yang lain. Sama yang lainnya itu yang susah. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal Pak dalam penyelesaian masalah? Tadi Bapak katakan sih secara langsung Ya. diselesaikan Pak. Ya. Mungkinkah ada permasalahan atau kasus dilema etika ini yang Bapak jadwalkan gitu penyelesaiannya? Kalau menyelesaikan masalah itu, yang namanya masalah itu kan bersifat insidentil, artinya kadang-kadang tiba-tiba, kadang-kadang terjadi kan, ya. Nah, jadi itu tidak bisa kita jadwalkan. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah bahwa saya hanya bisa, oh ini permasalahan harus diselesaikan oleh sesuai dengan strukturnya itu atau kapasitas dari permasalahan itu. Oh ini bagian kesiswaan. Jadi saya hanya bisa menunjuk saja, menentukan. Oh ini diselesaikan oleh guru mata pelajaran guru BK. Nah, kemudian oh ini masalahnya cukup diselesaikan oleh wakil kepala sekolah. Jadi tidak terjadwal. Dan kalau bagi saya sendiri menyelesaikan masalah itu adalah ya apabila terjadi masalah hari itu ya hari itu juga harus selesaikan. Jadi tidak mesti kita jadwalkan. Yang pasti kita selesaikan secepatnya, senyaman mungkin supaya tidak terjadi lagi semacam riak-riak di kemudian hari begitu. Ya, jadi langsung gitu. Jadi tidak terjadwal. Tapi orang-orang yang harus menyelesaikan masalah itu sudah ada. Ya, bahkan kalau perlu, kalau permasalahan itu berkaitan dengan guru mata pelajaran, ya guru mata pelajaran itu yang menyelesaikannya. Ya, maunya saya semua yang saya sebutkan tadi itu, yang saya tunjuk itu, ya menyelesaikan secepat mungkin. Iya, secepat mungkin. Berarti istilahnya Bapak tidak mau istilahnya ada masalah yang bertele-tele. Iya, bertele-tele dan berlarut-larut lah Ya, begitu. gitu Pak ya. Iya. Apakah ada seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sesuai dengan struktur daripada sekolah itu kan, khususnya SMP Negeri 3 Intikum ini, ya saya sudah menunjuk orang-orang yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu sudah jelas ya. Yang pertama itu ada wakil kepala sekolah, itu yang pertama. Yang kedua itu urusan kesiswaan, kalau itu berkaitan dengan peserta didik. Yang ketiga itu guru BK, yang orang-orang yang saya tunjuk itu untuk menyelesaikan. Bahkan kalau itu berurusan atau terkait dengan guru mata pelajaran, ya guru itu yang harus menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti mereka-mereka itu yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu, ya kalau memang masalahnya sudah diselesaikan, ya hanya tinggal memberikan semacam laporan kepada saya bahwa masalahnya sudah selesai seperti ini begitu. Nah, jadi saya itu kalau bisa itu masalah tidak sampai ke saya kalau memang itu bisa diselesaikan oleh mereka, terutama wakil kepala sekolah gitu. Artinya di sini ada jajaran gitu. Ada jajarannya. Ada jajarannya. Kalau kasusnya seperti ini ada bagian yang Ada menyelesaikan dulu sebelum naik ke Bapak. Iya, khususnya kalau berkaitan dengan tenaga pendidikan dan guru itu cukup. Saya sudah menyampaikan, nah ini kalau memang bisa diselesaikan oleh wakil kepala sekolah saja menyelesaikannya. Tapi kalau tidak mampu ya barulah naik ke saya sebagai kepala sekolah, gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan, Ya. Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalamannya itu bahwa yang pertama itu kita itu harus mencari dulu apa akar permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Jadi cari dulu akar masalahnya. Nah, kemudian siapa yang terlibat di situ? Dan ini bagiannya siapa yang layak atau pantas untuk menyelesaikannya. Nah, jadi saya lebih senang kalau masalah itu
lebih cepat selesai dan diselesaikan oleh mereka sendiri. Itu pengalamannya itu. Nah, jadi saya lebih nyaman membantu saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya tidak mesti menangani masalah itu kalau memang masalah itu bisa diselesaikan oleh mereka-mereka yang telah saya tunjuk untuk membantu saya di dalam hal penyelesaian masalah itu, Pak. Itu pengalamannya itu. Jadi pengalamannya itu nyaman gitu. Artinya kerjaan saya lebih ringan. Dia lebih ringan, nyaman gitu. Jadi bagus seperti itu. Jadi itulah yang namanya kepemimpinan itu, mendelegasikan pekerjaan itu kepada rekan-rekan teman sejawat. Jadi bisa saya tarik kesimpulan di sini dari pembicaraan kita hari ini, cara Bapak mulai dari identifikasi, melihat siapa yang cocok menyelesaikan di sana, barulah penyelesaiannya itu, Pak ya. Benar. Oke. Itu yang menurut saya yang baiklah seperti itu. Nah, baik Bapak, demikian wawancara kita hari ini, Pak. Ya. Terima kasih, memang tidak terlalu panjang ya, Bapak. Ya. Namun di sini saya akan melihat nanti bagaimana Bapak, saya akan ambil pembelajaran juga, gitu, Pak ya. Dan saya sesuaikan dengan modul yang telah kami pelajari, gitu, Pak ya. Oke. Mudah-mudahan sesuai lah dengan itu ya. Dengan yang Pak Reno pelajari lah gitu ya. Cocok gitu, bisa digunakan lah begitu. Hari ini saya pun wawancara bukan berarti saya di atas atau saya naik, karena saya ingin belajar juga, Pak. Jadi bagaimana cara kita mau mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan etika. Iya, memang seperti itu. Baik Pak, sekali lagi demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali, sama-sama ya. Selamat. Selamat ya Pak Reno ya. Oke, lanjut. Ya, sama-sama ya. Ya, silakan. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. You shouldn't doubt yourself, 'cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just
You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long.